Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Harapan Bapak, anak-anak kami semua tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu pada bab kedua mengenai sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran materi bab 2, seperti mempelajari materi-materi bab sebelumnya, kita harus berpedoman kepada apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran bab kedua ini. Ada 4 tujuan pembelajaran bab kedua. Salah satunya adalah menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Hakikat demokrasi. Makna demokrasi. Berbicara mengenai makna demokrasi, kita bisa melihat dari istilah yang namanya bahwa demokrasi itu berarti kekuasaan di tangan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara demokrasi dimaknai sebagai negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara. Ini artinya bahwa rakyat ataupun warga negara dalam hal ini mempunyai yang namanya sistem atau tadi mekanisme dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Kekuasaan negara itu berasal daripada rakyat. Dari rakyatlah pemerintahan. Sebagai contoh, kita bisa melihat di negara Indonesia dengan adanya pesta demokrasi, yaitu pemilu. Dalam hal ini, rakyat yang sudah memenuhi syarat bisa memberikan hak suaranya untuk menentukan pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan negara. Ada 3 ciri-ciri dari berjalannya proses demokrasi di suatu negara. Yang pertama adalah pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Artinya, dalam hal ini pemerintah menjalankan kehendak kepentingan rakyat. Seperti di awal Bapak sampaikan tadi, pemerintah tadi itu berasal dari rakyat. Tentunya pemerintah ini harus menjalankan apa yang menjadi kehendak rakyat, karena rakyatlah yang memberikan hak suaranya melalui pemilu sehingga terpilih pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan. Yang kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintahan. Ciri pokok berjalannya proses demokrasi yang kedua ini bisa kita lihat di negara kita. Yang kedua, mengenai pemisahan pembagian kekuasaan pemerintahan ini bisa kita lihat dengan adanya pembagian kekuasaan tertinggi di negara kita. Yang pertama yaitu lembaga kekuasaan legislatif, kemudian lembaga kekuasaan eksekutif, kemudian lembaga kekuasaan yudikatif. Ketiga lembaga ini adalah lembaga tertinggi yang ada di negara kita, yang tidak bisa saling membubarkan atau saling menjatuhkan. Sehingga di sini jelas masing-masing ada bagiannya, tidak bersifat otoriter. Contohnya, lembaga kekuasaan legislatif, MPR, DPR, DPD, ini menyusun, merancang undang-undang secara globalnya, secara umumnya, sedangkan lembaga eksekutif menjalankan. Sedangkan yudikatif, lembaga yudikatif mengawasi dari segi hukum supaya berjalan. Tidak ada lembaga yang bisa sesuka hati dalam hal memaksakan kehendaknya. Sedangkan ciri yang ketiga yaitu adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Artinya, mekanisme di sini adalah ada prosedurnya, ada syarat-syarat, ketentuan-ketentuan yang harus dipertanggungjawabkan dari pemerintah. Contoh, di negara kita, setiap tanggal 16 Agustus, 1 hari sebelum merayakan HUT kemerdekaan, itu pemerintahan di gedung parlemen, yaitu di gedung MPR DPR, memberikan laporan pertanggungjawaban selama 1 tahun bagaimana kinerja yang sudah berjalan atau yang belum berjalan. Tujuannya apa? Di sini jelas adanya mekanisme tanggung jawab. Artinya pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat, rakyat, melalui perwakilannya MPR, DPR, DPD, dengan tujuan pemerintah itu diawasi. Artinya pemerintah harus betul-betul bisa melaksanakan roda pemerintahan
dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat umum. Ada 7 kriteria menentukan situasi atau kondisi daripada demokrasi. Yang pertama itu adalah kekuasaan. Berbicara mengenai kekuasaan, pemerintah yang demokratis erat kaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan. Negara harus menghormati hak warganya dengan mendukung untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Artinya, kita lihat di sini bahwa yang namanya pelaksanaan kekuasaan, negara harus menghormati hak warganya dengan mendukung untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Pemerintah memberikan yang namanya adanya sosialisasi baik dalam bentuk pendidikan demokrasi ke semua lapisan masyarakat, sehingga masyarakat itu mempunyai kesempatan untuk bisa ikut berpartisipasi atau terlibat langsung dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Kita bisa lihat contoh lain di daerah-daerah yang jauh dari daerah yang sudah maju, di daerah-daerah pedesaan itu masyarakatnya sudah mulai terlibat atau berpartisipasi langsung dalam hal pemerintahan, yaitu dengan adanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi di sini masyarakat itu diberi kebebasan atau diberi kesempatan untuk berpartisipasi ikut dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya masing-masing. Kriteria yang kedua yaitu mengenai keadilan. Berbicara mengenai keadilan dalam negara demokrasi, tentunya ini bukan hal yang asing. Kenapa dikatakan bukan hal yang asing? Dalam hal negara demokrasi artinya tidak ada perbedaan yang namanya golongan atas dengan golongan bawah. Tentunya berbicara mengenai keadilan sebagai kriteria menentukan situasi demokrasi dalam sebuah negara, adanya perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap warga negaranya. Di negara kita Indonesia, dalam hal kasus pelanggaran, setiap individu atau setiap pihak yang mengalami sengketa di depan hukum itu wajib mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Contohnya, setiap orang yang bermasalah dengan hukum apabila sudah masuk kepada proses pengadilan, bahkan sebelum itu didampingi yang namanya penasehat hukum. Disinilah jelas bahwa yang namanya perlakuan yang sama di depan hukum tidak membeda-bedakan. Kriteria yang ketiga yaitu mengenai kesejahteraan. Kesejahteraan adalah salah satu kriteria menentukan situasi demokrasi dalam sebuah negara. Kita perhatikan yang namanya kesejahteraan itu artinya adanya kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan. Contoh yang nyata yang bisa kita lihat pada saat sekarang ini yang menjadi harapan daripada seluruh rakyat Indonesia sejak dipimpin oleh Presiden Jokowi, bisa kita lihat dengan adanya usaha dari pemerintah untuk sama-sama membangun seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, yaitu dengan pembangunan infrastruktur, baik itu jembatan, baik itu jalan tol, baik itu fasilitas-fasilitas umum seperti pasar, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Itu menandakan bahwa kesetujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Kita bisa perhatikan bagaimana yang namanya pemerintah berusaha supaya masyarakat, rakyat Indonesia bisa mempunyai penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan. Pemerintah berusaha membantu dengan memberikan modal seperti Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan sebagainya. Itu adalah langkah-langkah untuk mewujudkan adanya terwujudnya kesejahteraan di masyarakat Indonesia. Kriteria yang keempat yaitu adalah peradaban. Berbicara mengenai peradaban, ini sangat dalam. Kita bisa lihat bahwa yang namanya peradaban itu diartikan adanya kesempatan pengembangan pendidikan, kreativitas, dan kebebasan dalam berkarya atau berinovasi. Ini bisa kita lihat di negara kita, pemerintah berusaha dalam hal untuk meningkatkan peradaban warga negaranya dengan meningkatkan pendidikan di seluruh lapisan masyarakat.
bisa kita lihat dari program-program pemerintahan sebelumnya, yaitu dengan adanya program wajib belajar 9 tahun. Kemudian dikembangkan dengan adanya Kartu Indonesia Pintar. Kemudian dilanjutkan dengan usaha-usaha membangun gedung-gedung sekolah, memberikan tenaga-tenaga pengajar, baik itu tenaga pengajar yang diterjunkan ke daerah-daerah pelosok, daerah pedalaman, dengan tujuan apa? Kembali kepada peradaban. Dalam hal ini, kreativitas, kebebasan dalam berkarya atau berinovasi diberi keseluas-luasnya. Kita lihat sekarang, seluruh lapisan masyarakat yang mempunyai keahlian, yang mempunyai bakat, baik itu individu ataupun berkelompok, didukung, diberi kesempatan untuk berinovasi dalam segala hal. Inilah yang menandakan supaya peradaban manusia, terutama warga negara Indonesia, bisa meningkat dari sebelumnya sehingga terciptalah peradaban manusia yang sebenarnya. Untuk kriteria yang kelima yaitu apeksi. Apeksi artinya adanya hubungan antara rakyat dan wakil rakyat di lembaga perwakilan, di mana para wakil rakyat diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat di parlemen. Kita tahu bahwa setiap anggota parlemen yang duduk, yang terpilih, itu adalah karena suara rakyat. Tentunya dalam sebuah negara demokrasi, setiap anggota dewan itu harus memperjuangkan aspirasi seluruh rakyat. Di mana dia terpilih, di wilayah mana dia terpilih, setiap anggota parlemen, anggota dewan itu wajib untuk turun ke lapangan, melihat langsung apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Dengan melihat langsung, tentunya apabila di sebuah sidang parlemen itu bisa diperjuangkan. Inilah harapan daripada namanya apeksi tadi. Ada hubungan antara anggota parlemen dengan rakyat, dengan masyarakat. Disinilah budaya demokrasi itu bisa kita lihat. Ada hubungan antara rakyat yang memberikan hak suaranya kepada perwakilannya di parlemen untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka. Kriteria yang keenam yaitu keamanan. Di dalam sebuah negara, keamanan salah satu yang paling pokok atau yang paling utama. Apabila sebuah negara, apabila suatu wilayah kondisinya tidak aman atau situasinya tidak kondusif, tentunya segala sesuatunya bisa berdampak. Contoh, apabila di daerah tersebut terjadi kerusuhan, tentunya itu karena faktor keamanan, sehingga bisa berdampak ke ekonomi, pendidikan, sosial, agama, budaya, dan sebagainya. Itulah tadi makanya dikatakan keamanan itu adalah salah satu kriteria dalam hal menentukan situasi demokratis. Kenapa? Karena adanya jaminan keamanan dan keselamatan bagi seluruh warga negara dalam kehidupan mereka. Sedangkan kriteria yang terakhir yaitu adanya kebebasan. Berbicara mengenai kebebasan sering disalahartikan, sering disalahgunakan, menganggap bahwa yang namanya kebebasan itu bisa sesuka hati, bisa sesuai dengan kehendaknya, tanpa memikirkan bahwa yang namanya kebebasan itu mempunyai aturan, mempunyai batas. Kita ambil contoh di negara kita yang menganut sistem demokrasi, sering disalahartikan bahwa yang namanya kebebasan itu bisa dijadikan sebuah kondisi atau situasi dalam hal membuat suasana tidak kondusif. Contoh, negara demokrasi itu memberi kesempatan dalam hal kebebasan menyampaikan aspirasi, seperti misalnya melakukan aksi demonstrasi, misalnya ke gedung-gedung lembaga legislatif atau kepada yudikatif ataupun eksekutif. Itu sering bisa kita lihat bahwa di negara kita rakyat itu bebas, terutama mahasiswa. Misalnya ada peraturan, ada hukum, undang-undang yang tidak sesuai mereka anggap, mereka bisa melaksanakan aksi, misalnya aksi damai, demonstrasi, menyampaikan aspirasi. Tetapi kebebasan ini bisa menjadi disalahgunakan dengan adanya kerusuhan, dengan adanya aksi provokator yang membuat suasana yang namanya kebebasan tadi itu keluar dari jalur yang sudah ada batasnya tadi. Tentunya dalam hal ini
Disinilah yang namanya peranan semua pihak, baik itu masyarakat, baik itu pemerintah, baik itu pihak keamanan, harus sejalan. Artinya, di negara demokrasi kebebasan itu bisa, tetapi ada batas-batas atau aturan yang mengikat kebebasan tersebut. Berbicara mengenai demokrasi langsung dengan demokrasi tidak langsung, ini bisa kita perhatikan dalam sebuah lingkungan masyarakat di mana masyarakatnya bisa duduk bersama. Tentunya ini melihat lingkungan masyarakatnya yang jumlah penduduknya tidak begitu banyak, sehingga seluruh masyarakat dalam sebuah lingkungan desa misalnya itu duduk bersama, sehingga di situ masyarakat tersebut itu bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung. Itu adalah bagian dari contoh demokrasi langsung tanpa perwakilan. Berbanding terbalik dengan yang namanya demokrasi tidak langsung, tentunya di sini ada perwakilannya. Di negara kita yang penduduknya sangat begitu banyak, tentunya tidak bisa duduk bersama. Maka ada yang namanya perwakilan. Itulah masing-masing daerah mempunyai Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD. Jadi ada tingkat daerah, kemudian ada perwakilan tingkat pusat, itulah DPR. Jadi di sini itulah perbandingan antara demokrasi langsung dengan demokrasi tidak langsung. Yang mana kedua demokrasi tidak langsung dengan langsung ini sebenarnya mempunyai sisi positif dan juga sisi negatif. Yang ketiga, yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat atau disebut referendum. Ada 3 yang menjadi jenis referendum yang dapat dijalankan, antara lain 1, ada namanya referendum wajib. Referendum jenis ini dilaksanakan untuk meminta persetujuan rakyat terhadap hal yang dianggap sangat penting atau mendasar. Contohnya ketika ada perubahan mendasar dalam undang-undang dasar. Yang kedua, referendum tidak wajib. Referendum jenis ini dilaksanakan jika dalam waktu tertentu setelah suatu rancangan undang-undang RUU diumumkan, sejumlah rakyat mengusulkan diadakan referendum. Jika dalam waktu tertentu tidak ada permintaan dari rakyat, maka RUU itu dapat menjadi undang-undang yang bersifat tetap atau mengikat. Yang ketiga, ada referendum konsultatif. Artinya, referendum jenis ini hanya sebatas meminta persetujuan saja. Pemerintah meminta pertimbangan pada ahli bidang tertentu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Sedangkan berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara, demokrasi itu dibedakan menjadi yang pertama, ada demokrasi parlementer dan demokrasi presidensil. Yang dimaksud dengan demokrasi parlementer itu adalah demokrasi dengan pemerintahan yang dikuasai oleh parlemen. Pada demokrasi, parlemen lebih kuat dari pemerintah, sehingga para menteri bertanggung jawab pada parlemen. Pada demokrasi jenis ini, kedudukan kepala negara adalah simbol dan tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan demokrasi presidensil adalah demokrasi dengan pemerintahan yang dijalankan oleh presiden. Kekuasaan eksekutif dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat secara langsung ataupun melalui badan perwakilan. Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri. Menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen tetapi kepada presiden. Presiden dan parlemen mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak dapat saling membubarkan. Ciri utama dari sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat dan diakuinya hak asasi manusia oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara. Berbicara mengenai hukum, di setiap negara, hukum adalah hal yang paling utama dalam hal menentukan tegaknya sistem demokrasi. Kita perhatikan bahwa dengan hukum yang ditegakkan, tentunya lapisan masyarakat mempunyai aturan, sehingga demokrasi itu bisa berjalan. Sedangkan yang kedua tadi adalah mengenai hak asasi manusia. Tentunya manusia mempunyai hak yang sama, karena manusia diberi wewenang sebagai pelaku daripada demokrasi yang berlaku di setiap negara tersebut. Ada 6 ciri-ciri demokrasi menurut Henry B. Mayo. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Kita lihat, lembaga hukum di lingkungan masyarakat adalah lembaga yang bisa
dijadikan sarana untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang ada di lingkungan masyarakat, baik sengketa yang kecil ataupun konflik yang kecil sampai kepada sengketa atau konflik yang besar. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Berbicara mengenai perubahan, semua akan mengalami perubahan, baik perubahan yang kecil, baik perubahan yang besar, baik perubahan yang langsung ataupun yang tidak langsung. Tentunya ciri demokrasi yang kedua ini adalah adanya jaminan. Di sini negara melalui pemerintah menjamin terselenggaranya perubahan secara damai. Artinya kita lihat sebagai contoh perubahan yang dimaksud di sini, misalnya pelebaran jalan, misalnya pembangunan fasilitas umum. Jelas ini ada positif negatif, ada masyarakat yang tidak mendukung. Misalnya tanahnya atau rumahnya harus digusur dalam hal pelebaran jalan atau pembangunan jalan. Disinilah pemerintah harus menjamin yang namanya terselenggaranya perubahan secara damai. Ini adalah contoh kecil atau contoh nyata yang bisa kita lihat di lingkungan masyarakat, bahwa sering terjadi konflik. Misalnya tidak mau atau memprovokasi, sementara tujuan pemerintah itu adalah untuk kepentingan umum. Ciri yang ketiga adalah menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Di negara kita, baik itu dari pemerintahan tingkat daerah sampai kepada tingkat pemerintahan pusat, yang namanya penyelenggaraan pemerintahan itu dilakukan secara berperiode. Itulah namanya pergantian kepala pimpinan secara teratur. Di negara kita, Indonesia, dan mayoritas negara di dunia itu ada yang 1 periode 5 tahun, ada yang 4 tahun. Itulah memberikan kesempatan kepada lapisan atau masyarakat untuk bisa diberi kesempatan untuk bisa terlibat menjalankan roda pemerintahan. Ciri yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Artinya dalam hal ini ada yang namanya menghilangkan kekerasan dengan membatasi. Dalam hal ini sering demokrasi ini identik dengan yang namanya konflik, misalnya kerusuhan. Dalam hal ini pemerintah harus bisa membatasi yang namanya pemakaian kekerasan, misalnya adanya pengiriman aparat keamanan yang berlebihan sehingga masyarakat merasa ditindas. Ini jelas-jelas harus dibatasi, misalnya dengan menggunakan senjata, peluru tajam, dan sebagainya. Inilah yang dimaksud membatasi pemakaian kekerasan secara minimum. Di negara demokrasi tentunya ini bisa kita lihat dengan adanya aksi dari aparat keamanan yang berusaha menahan diri supaya tidak ada yang namanya terjadi korban. Ciri yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat. Indonesia semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dalam hal ini negara kita ini beraneka ragam suku budaya. Di sini dikatakan menganggap wajar, menerima apapun sukunya, apapun rasnya, apapun agamanya. Ini adalah negara demokrasi, tidak ada yang namanya pemaksaan, tidak ada namanya diskriminasi. Itulah ciri yang kelima. Sedangkan ciri yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Tentu dalam hal tegaknya keadilan tidak bisa hanya pemerintah yang menjalankan. Seluruh lapisan, baik itu masyarakat bawah, menengah, atas, harus sama-sama berjuang supaya tegaknya keadilan di negara kita. Tingkat persamaan dalam masyarakat. Dalam menentukan tingkat persamaan dalam masyarakat, ada beberapa persamaan. Salah satunya adalah persamaan di bidang politik. Berbicara mengenai persamaan di bidang politik, ada dua. Satu, persamaan hak suara. Terdiri dari A, setiap individu harus mempunyai akses mudah dan pantas ke tempat pemilihan. B, setiap orang harus bebas menentukan pilihan sesuai dengan keinginannya. C, setiap suara harus diberi nilai yang sama ketika diadakan perhitungan.
Sedangkan persamaan politik yang kedua, persamaan untuk dipilih sebagai pejabat pemerintah dengan persyaratan usia dan kualifikasi khusus yang berlaku tidak ditentukan oleh kekayaan. Persamaan yang kedua yaitu adalah persamaan di depan hukum. Persamaan selanjutnya adalah yaitu persamaan kesempatan. Yang dimaksud dengan persamaan kesempatan adalah sejauh mana setiap individu dalam masyarakat mengalami peningkatan atau penurunan dalam strata atau status sosialnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Tidak ada halangan untuk bekerja keras bagi setiap individu guna mencapai prestasi tertinggi. Kemudian persamaan ekonomi artinya setiap individu di dalam masyarakat diupayakan memiliki kesempatan yang sama dalam mengelola produksi barang, jasa dan untuk mendapatkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang memadai. Negara diharapkan mampu memberikan jaminan minimum di bidang keamanan ekonomi sebagai bentuk nyata berjalannya sistem demokrasi. Selanjutnya, persamaan sosial. Persamaan sosial mengacu pada tidak adanya perbedaan status dan kelas di masyarakat, di mana persamaan sosial dapat pula mencakup aspek-aspek persamaan kesempatan dalam hal sosial. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat sehingga siswa-siswa kami lebih memahami tentang demokrasi di negara kita. Semoga kita semua diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih.